Shalom. Bertemu lagi dengan saya Pendeta Samuel Situmorang. Dalam channel ini kita akan kembali bersama-sama dimotivasi melalui kebenaran firman Tuhan yang saya akan berikan judul Menikmati Gunung Horeb. Ya, kita akan melihat dulu dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-19 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-18. Tapi saya akan membaca ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8 saja. Elia ke Gunung Horeb. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, "Beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu." Maka takutlah ia lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Betsheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana, tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, "Cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ia ke gunung Allah, yaitu Gunung Horeb. Ya, saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam perjalanan hidup, siapa yang tidak pernah mengalami rasa takut? Siapa yang tidak pernah mengalami yang namanya sepertinya penat? Siapa yang tidak pernah mengalami rasa jenuh, bosan? Seorang nabi sekelas Elia saja merasakannya dalam hidupnya. Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat bercermin dari peristiwa ini, dari cerita ini, bayangkan seorang Elia yang adalah nabi yang begitu hebat dipakai oleh Tuhan, mengalami juga yang namanya ciut nyali, yang namanya takut, yang namanya tidak berdaya, yang namanya lelah, yang namanya jenuh. Kenapa? Baru saja kemarin dia membunuh 450 orang Nabi Baal, nabi-nabi palsu. Begitu banyak. Hanya dia seorang diri bisa mengalahkan 450 orang Nabi Baal. Tapi hanya seorang Isabel ketika keesokan harinya dia menjadi seperti kehilangan kekuatan. Dia tidak punya kemampuan. Isabel hanya mengancam bilang, "Kalau besok kamu masih ada, jangan bilang aku Isabel." Luar biasa. "Besok jam segini nih, aku akan membuat kamu sama seperti salah seorang nabi yang kau bunuh itu." Itu membuat Elia menjadi takut. Lalu dia melarikan diri. Dia melarikan diri untuk menyelamatkan nyawanya. Tapi yang menarik Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dia melarikan diri tidak jauh dari hadapan Tuhan, tetapi dia justru melarikan diri ke gunung Allah, yaitu Gunung Horeb. Saudara, saya mau katakan bagi kita hari ini,
Di tengah-tengah keadaan, kondisi, pengalaman hidup yang sedang kau alami dalam hidupmu hari-hari ini, mungkin ada kondisi keadaan yang membuatmu jenuh, membuatmu sepertinya bosan, membuatmu sepertinya tidak berdaya. Hari ini saya mau katakan, hanya satu solusinya: berlarilah dan lari ke gunung Tuhan. Jangan lari kemana-mana. Jangan pergi mencari tempat-tempat yang menurut orang, oh itu tempat itu bisa jadi solusi. Tapi saya mau katakan, cari Tuhan. Berlarilah ke gunung Tuhan. Sebab apa? Ketika Elia melarikan diri dari hadapan persoalannya, dia lari ke gunung Tuhan. Di sanalah dia beroleh kekuatan. Kalau kita mengikuti membaca seterusnya ayat ini dari ayat 9 sampai ayat yang ke-18, saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan melihat di sana bagaimana Elia mengalami perjumpaan dengan Tuhan di Gunung Horeb. Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di sana dia boleh menikmati Tuhan. Ketika Elia melarikan diri ke Gunung Horeb, di dalam perjalanan saja dia sudah mengalami mukjizat. Apa? Ketika dia sudah merasa tidak mampu, tidak punya kekuatan lagi untuk berjalan, dia tidur. Dia berkata kepada Tuhan, sudahlah, sudah cukup Tuhan, ambil aja nyawaku. Dia tidur di situ. Kenapa? Dia sudah berada di puncak kelemahannya. Dia sudah tidak beroleh lagi kekuatan. Tapi ketika dia menyerah kepada Tuhan, Tuhan, udahlah, aku tidak mampu lagi, aku tidak sanggup lagi. Dia tidur. Firman Tuhan mencatat, malaikat Tuhan datang menemui dia. Baru malaikat Tuhan aja yang datang menemui dia, memberikan dia makan roti dan minum air. Dia beroleh kemampuan 40 hari 40 malam melakukan perjalanan. Wow, begitu luar biasa, begitu dahsyatnya. Ketika dia meneruskan perjalanannya, dia sampai ke Gunung Horeb. Di sanalah dia melihat kemuliaan Tuhan. Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya mau katakan bagi kita hari ini, kita perlu pengalaman pribadi dengan Tuhan. Kita perlu perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Perjumpaan pribadi kita dengan Tuhan, itulah yang akan memberikan kita kekuatan. Itulah yang akan memberikan kita kemampuan. Itulah yang akan memberikan kita, membangkitkan semangat kita kembali. Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika Elia melarikan diri ke Gunung Horeb, di sana dia mengalami perjumpaan itu dengan Tuhan. Perjumpaannya dengan Tuhan itu memberikan dia sebuah kemampuan dan kuasa. Perjumpaan kita dengan Tuhan melalui persekutuan kita, melalui doa-doa kita kepada Tuhan, itu yang akan memberikan saudara dan saya, itu yang akan menjadikan saudara dan saya, menjadikan kita menjadi orang-orang yang diberi kepercayaan untuk melakukan tugas dan tanggung jawab dalam kehidupan ini. Dan perjumpaanmu dengan Tuhan akan memberikanmu kuasa, kemampuan dan kesanggupan untuk melakukannya. Ketika Elia berjumpa dengan Tuhan, Tuhan memberikan juga dia tanggung jawab dan kepercayaan, mengurapi pemimpin-pemimpin baru bagi bangsa Israel, dan juga mengurapi seorang generasi penerus bagi dirinya. Itu luar biasa Bapak Ibu Saudara. Hari ini saya mau katakan bagi saudara, bagi kita semua, hari ini cari sampai bertemu dengan Tuhan, sehingga kau akan melihat dan mengalami pertolongan Tuhan yang besar. Dan juga kau akan melihat ada kepercayaan besar yang Tuhan akan percayakan dalam dirimu ketika engkau memiliki perjumpaan dengan Tuhan. Sebab hanya melalui perjumpaanmu dengan Tuhan, engkau akan diberi kuasa untuk itu. Tuhan Yesus memberkati kita. Tetaplah semangat untuk hari ini, karena Tuhan menyertai kita. Shalom.